Serangan Israel ke Gaza masih gencar dilakukan. Ada ribuan warga sipil yang juga menjadi korban tewas dan luka akibat kejadian ini. Terbaru, Amerika Serikat juga memveto resolusi Dewan Keamanan PBB saat isu HAM atas serangan ini juga menjadi sorotan dunia. Kita akan langsung bahas bersama dengan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Pak Febrian A. Rudyard. Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Jenewa, Pak. Selamat sore, Mbak Mevri. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat. Pak, kita tahu ini konfliknya terus memanas. Bagaimana sebenarnya kemudian pembahasannya di internal PBB sendiri, Pak, sejauh ini? Ya betul, kalau kita bisa sampaikan dengan satu expression ya, ini sangat kelam bagi masalah kemanusiaan. Kita sudah dengar konflik Gaza berkali-kali sejak 10 tahun lalu, mungkin 12 tahun lalu. Tapi yang saat ini betul-betul unprecedented, Mbak Mevri. Unprecedented dilihat dari dampak kekerasan dan korban. Namun demikian sayangnya kalau kita lihat dan perhatikan berita yang kita terima beberapa hari yang lalu, Dewan Keamanan PBB ternyata sama seperti yang sudah banyak yang menduga masih belum mampu untuk melakukan sesuatu. Even mengeluarkan resolusi, apalagi mengeluarkan resolusi ya, yang bisa memberikan dampak di on the ground. Nah, memang ada beberapa kita sudah tebak sih sebetulnya, karena usual suspect untuk selalu memveto adalah salah satu negara yang menjadi backup dari negara Israel. Namun yang kita agak terkejut adalah pada situasi seperti ini, di mana ribuan orang meninggal, di mana semua orang ingin agar sesuatu dunia internasional dapat menghentikan kekerasan, kok hal tersebut tidak mendapat perhatian yang cukup, sehingga ini betul-betul membuat pertanyaan sebagian besar masyarakat dunia, komitmen dari negara-negara yang selama ini mengaku champion dari masalah HAM, sekarang di mana mereka gitu. Jadi ini yang sekarang sedang berjalan. Ini namun demikian nampaknya masih ada usaha, ada upaya untuk tetap membahas isu ini di New York setelah Dewan Keamanan gagal. Ada namanya resolusi Uniting for Peace, di mana kalau Dewan Keamanan gagal, maka Majelis Umum bisa mengambil alih pembahasan mengenai isu ini. Oleh karena itu, kami sangat bekerja atau berkoordinasi dengan Pak Watap kita di New York, Pak Tata, mengatakan bahwa saat ini di New York tengah diadakan upaya untuk melakukan emergency special session yang berdasarkan resolusi ini. Dan harapan kita adalah emergency special session ini dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dengan demikian ada upaya bersama dari dunia internasional untuk dapat menghentikan kekerasan dan kekejaman terhadap bangsa Palestina. Tentunya Indonesia menjadi bagian dari kelompok yang mendorong agar emergency special session ini dilakukan. Selain itu, besok tanggal 24 Oktober di Dewan Keamanan juga akan diadakan quarterly open debate dengan tema Situation in the Middle East, including the Palestinian question, besok tanggal 24 Oktober. Dan saya memperoleh informasi Bu Menlu akan hadir dalam acara open debate tersebut. Sekarang beliau lagi on the way ke New York. Ini saya mencoba beralih ya dari apa yang dilakukan di New York, dan sekarang kita berpindah ke Jenewa. Di Jenewa yang tentunya merupakan markas dari Dewan HAM, ini isu yang sangat-sangat relevan dengan keberadaan Dewan HAM. Sejumlah negara sudah menyatakan kecaman terhadap aksi kekerasan di Gaza dan Israel dan menuntut agar aksi kekerasan ini juga segera dapat dihentikan. Berbagai organisasi internasional di Jenewa, karena Mbak Mevri tahu, mungkin di Jenewa ini adalah tempat yang paling banyak menjadi markas besar dari organisasi internasional yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, seperti ICRC, kemudian United Nations Refugee and Works Agency di bawah PBB yang menangani masalah pengungsi, kemudian OCHA, WHO, maupun organisasi internasionalnya. Mereka setiap hari memberikan briefing kepada kita berbagai perkembangan di Gaza, termasuk jumlah dari korban-korban dan serangan-serangan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan di Gaza. Minggu lalu saya bersama seluruh negara duta besar negara-negara OKI di Jenewa, kita
bertemu dengan komisaris tinggi HAM, komisioner tinggi HAM, dan mendesak agar KT HAM atau komisioner tinggi HAM untuk PBB untuk bersuara lebih keras dan melakukan pendekatan ke negara-negara kunci untuk mengatasi situasi HAM, khususnya untuk mengadres isu kemanusiaan yang terus memburuk. Jadi kita mempertimbangkan negara-negara OKI termasuk Indonesia untuk mengadakan emergency special session Dewan HAM dalam waktu dekat ini, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berdiskusi atau membahas secara detail pelanggaran HAM yang telah dilakukan selama ini semenjak tanggal 7 Oktober. Mungkin ini yang awal, Mbak Mevri. Pak Dubes, kalau kita tadi terakhir membicarakan bagaimana kemudian ada sejumlah pelanggaran HAM yang juga terjadi begitu ya di Palestina di tengah konflik antara Israel dan juga Hamas ini. Poin-poin apa saja Pak? Kemudian pelanggaran HAM mana saja yang menjadi sorotan utama dari PBB yang tadi juga sudah coba terus diadvokasi oleh termasuk Bapak di dalamnya? Oke. Jadi begini, Dewan HAM di PBB ini memiliki berbagai mekanisme untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM. Nah, khusus untuk pelanggaran HAM di wilayah Occupied Palestinian Territory, ini ada namanya the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem dan Israel. Jadi komisi ini adalah merupakan mekanisme dari Dewan HAM yang khusus menyoroti pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina, East Jerusalem, dan Israel. Nah, komisi ini dibentuk tahun 2021 dengan beranggotakan ada tiga pakar, jadi tidak mewakili negara tapi independen, masing-masing dari India, South Africa, dan Australia. Nah, komisi ini telah mengeluarkan kesimpulan, Mbak Mevri. Jadi beberapa hari lalu mereka mengeluarkan rilis kesimpulan awal ya, kesimpulan sementara karena investigasi terus dilakukan. Jadi ada beberapa bukti-bukti bahwa adanya kejahatan perang telah terjadi pada di Gaza dan Israel sejak 7 Oktober lalu. Nah, ini kesimpulan sementara ini yang nanti akan terus dikejar oleh Komisi of Inquiry ini untuk terus mendapatkan detailnya. Yang pertama yaitu adanya serangan yang menyasar warga dan infrastruktur sipil termasuk rumah sakit. Saya rasa ini menurut hukum humaniter ini pelanggaran war crime ini. Artinya pelanggaran perang ya, artinya kejahatan perang. Kemudian ada indikasi penggunaan warga sipil sebagai human shield. Ini juga constitute a war crime. Dan yang ketiga, yang ada beberapa banyak, tapi saya akan ambil 3 saja. Adanya pemutusan akses air, makanan, listrik, dan bahan bakar, yang mana ini merupakan bentuk hukuman kolektif. Dan ini tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan informasi dari WHO, saat ini untuk seluruh penduduk Gaza, masing-masing orang ini hanya memiliki 3 liter air bersih per hari. Dengan catatan kita belum tahu ke depan apabila memang telah diputus total, mungkin jumlahnya menjadi lebih sedikit. Dan bukan hanya di Dewan HAM, bahkan di Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court pun telah mengeluarkan putusan bahwa mereka memiliki yurisdiksi juga nih. Ini mereka bermarkas di Belanda ya. Pihaknya ICC ini mulai melihat bahwa ada yurisdiksi mereka atas kejahatan yang terjadi di Palestina berdasarkan status Roma. Ini akan menarik lagi, jadi dari berbagai sisi, baik di New York, baik di Jenewa, maupun di Belanda yang merupakan markas ICC, semua memiliki yurisdiksi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang diduga terjadi dan sangat masif terjadi di Gaza. Ya, ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan juga sangat masif terjadi di Gaza. Itu yang terus didalami dan juga dicari solusinya. Tadi terakhir Bapak juga menyatakan bahwa kondisi terkini ya Pak, bahkan 1 orang yang ada di jalur Gaza ini hanya memiliki ketersediaan air bersih 3 liter saja. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian saat ini mungkin aksesnya sudah mulai dibuka, tapi saat itu sempat diblokade total, pemutusan total terjadi. Tindak lanjutnya Pak, sejauh ini memang seperti apa Pak kemudian peran dari PBB dan juga inisiatif dari Republik Indonesia kalau kita bicara soal memfasilitasi masyarakat atau warga Gaza yang terdampak perang yang ada di sana Pak? Silakan Pak Dubes.
Terusnya tentunya Mbak Mevri, ini bukan pekerjaan yang mudah dilakukan oleh suatu negara. Artinya kita harus bersama-sama dengan negara lain, kita harus memperluas stakeholder, karena saat ini stakeholder untuk isu di Gaza ini sangat berbeda-beda dalam dunia global. Paling tidak yang membuat kita optimis adalah adanya kesepakatan hampir seluruh negara di dunia, baik negara barat, negara berkembang, bahwa ada satu masalah kemanusiaan yang harus diadres bersama. Nah, PBB tentunya sebagai organisasi utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan perdamaian, mereka telah melakukan berbagai kegiatan dan organisasi dan juga kegiatan kemanusiaan. Paling tidak ada 4 organisasi kemanusiaan internasional yang telah mengajukan emergency flash appeal. Jadi ada semacam pledging conference dari mereka untuk merespon situasi kemanusiaan di Gaza. United Nations Relief and Work Agency UNRWA misalnya membuka flash appeal dan sekarang sudah terkumpul 104 juta US dollar. Kemudian International Federation of Red Cross and Red Crescent, mereka telah mengumpulkan sekitar 30 juta Swiss franc, dan kemudian UN OCHA 294 juta, kemudian juga ICRC 54 juta Swiss franc. Pada berbagai kesempatan mungkin sudah juga teman-teman atau Mbak Mevri tahu, Bapak Presiden dan Bu Menteri Luar Negeri telah dengan sangat tegas menyampaikan pentingnya menjamin koridor bantuan kemanusiaan ke Gaza yang aman dan tanpa hambatan. Sekarang alhamdulillah sudah ada 20 truk bantuan kemanusiaan yang telah diberi akses masuk ke Gaza, tapi masih banyak lagi ratusan truk yang masih ngantri, sehingga beberapa informasi yang kami peroleh dari kantor PBB mengatakan paling tidak ini diperlukan 100 bantuan truk kemanusiaan untuk masuk ke Gaza setiap harinya. Paling tidak. Jadi kita berharap akses bantuan kemanusiaan terus ditingkatkan, dan tentunya warga di Gaza ini tentu membutuhkan lebih banyak bantuan dari kita semua. Baik, dan berbagai upaya tentunya dilakukan terus ya Pak ya, termasuk dari pihak PBB dan pemerintah Indonesia juga memastikan bagaimana kemudian kita sama-sama mendesak berakhirnya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Gaza agar konfliknya juga bisa lebih mereda. Dan yang terbaru tadi Bapak sudah sampaikan pula bahwa besok akan ada pertemuan ya Pak ya, kalau di New York, sementara kalau di Jenewa juga sebagai pusatnya banyak sekali organisasi internasional juga terus bergerak ya Pak ya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama mengakhiri adanya peperangan yang terjadi di Palestina maupun di Israel. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami secara komprehensif sekali Pak. Kami di Indonesia jadi mengetahui gambarannya seperti apa. Terima kasih kepada Duta Besar luar biasa berkuasa penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Pak Febrian A. Rudyard. Terima kasih banyak. Selamat siang waktu Jenewa. Terima kasih Mbak Febri. Terima kasih banyak Pak.